Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 508. Fang Lin, jangan bertindak gegabah. Du Guonian dan Gong Sun Xiao sama-sama menasihati dengan tergesa-gesa. Mereka benar-benar takut Fang Lin, dalam keadaan marah, akan mencoba menghadapi Qin Tianquan. Di antara semua keajaiban negara Xuan, kekuatan Qin Tianquan mungkin bukan yang terkuat, tetapi dia tetap sangat tangguh. Tidak peduli bagaimana Fang Lin mengukurnya, menghadapinya tidak akan menghasilkan hasil positif apapun. Meskipun Du Guonian selalu mengakui kekuatan Fang Lin, dia tidak begitu jelas tentang kemampuannya saat ini. Secara rasional, dia khawatir Fang Lin mungkin tidak sebanding dengan Qin Tianquan. Fang Lin memasang ekspresi tak berdaya, aku juga tidak ingin bersikap impulsif, tetapi orang ini bersikeras memprovokasiku untuk menghajarnya. Permintaannya yang aneh itu membuatku tidak punya pilihan selain menurutinya dengan berat hati. Sambil berkata demikian, Fang Lin melangkah maju dan memasuki Akademi Seni Bela Diri. Wajah Gong Sun Xiao dan Du Guonian sama-sama menunjukkan kekhawatiran. Terutama Du Guonian, giginya terkatup rapat saat ia mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Heh. Qin Tianquan mendengus dingin dan juga melangkah masuk ke Akademi Seni Bela Diri. Dia menatap Fang Lin dengan tatapan dingin, sedikit ejekan di matanya. Tertawalah sepuasnya, tapi lama-kelamaan wajahmu akan menjadi sangat pucat. Fang Lin membalas sambil melotot ke arahnya. Sambil tersenyum mengejek, Qin Tianquan menatap Fang Lin, apakah kamu benar-benar tidak tahu situasimu sendiri? Aku, Qin Tianquan, tidak seperti orang-orang buangan dari 3 kerajaan bawah. Kekuatanmu yang sangat kecil tidak ada apa-apanya di mataku. Habisi Fang Lin ini, tunjukkan padanya kekuatan kami, para jenius dari negara Xuan. Hanya makhluk rendahan dari 3 kerajaan bawah. Apakah dia benar-benar berpikir dia setara dengan kita? Orang-orang dari 3 kerajaan bawah tidak layak disebut anak ajaib. Banyak orang mengejek Fang Lin. Tidak seorang pun tampak optimis terhadapnya atau lebih tepatnya, bagi para jenius dari negara Xuan ini, pertandingan ini tampak berat sebelah. Kepentingan mereka hanyalah menyaksikan Qin Tianquan menghajarnya habis-habisan. Nian, apa hubunganmu dengan Fang Lin ini? Pada saat itu, Putri Komandan Siruo dan Saintes Hanli mendekati Du Guonian, Putri Siruo bertanya. Du Guonian mengerutkan bibirnya, dia hanya orang brengsek. Putri Komandan Siruo dan Saintes Hanli menganggap tanggapannya lucu. Nada balasan Du Guonian tidak tampak seperti rasa jijik terhadap Fang Lin, tetapi malah mengandung unsur candaan, seperti sepasang kekasih yang saling menggoda. Nian, pria ini berasal dari 3 kerajaan bawah. Pada akhirnya, dia bukan tipemu. Saintes Hanli berbicara dengan nada yang sangat tenang. Ekspresinya tenang dan sombong, seolah-olah dia terlepas dari keinginan duniawi. Du Guonian tidak menjawab, hanya memperhatikan Fang Lin di akademi, matanya dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan. Setelah saling memandang, Putri Komandan Siruo dan Saintes Hanli melihat ketidakberdayaan satu sama lain. Tampaknya Du Guonian dan Fang Lin memiliki hubungan yang dalam. Mereka belum pernah melihat Du Guonian tampak begitu peduli pada seorang pria sebelumnya. Kedua wanita itu memiliki status yang penting, dan telah mengetahui gosip seputar keluarga Dugu. Mereka mendesah dalam hati, ini akan menjadi situasi yang sulit bagi Du Guonian jika dia memiliki perasaan khusus terhadap Fang Lin. Itu tidak hanya akan menyebabkannya menderita tetapi juga akan menyakiti Fang Lin. Pangeran Zhou Yishui duduk di kursi utama, dengan santai berbincang dengan beberapa anak ajaib dari negara Xuan, sama sekali tidak peduli dengan konfrontasi yang akan terjadi di akademi. Sepertinya dia sudah meramalkan hasil duel tersebut. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu, bagaikan bayangan, berdiri diam di belakang Zhou Yishui, melindunginya di setiap langkah dengan kehadirannya yang tak tergoyahkan, dan tatapannya yang dingin dan tajam melesat ke arah akademi. Pada saat ini, Qin Tianquan ingin menghukum Fang Lin dengan keras. Sudahlah, jangan menunda-nunda lagi, kata Fang Lin dengan tidak sabar, sambil menunjuk ke arah Qin Tianquan dengan sikap yang sangat santai. Katak di dasar sumur, Qin Tianquan meraung marah, melepaskan auranya dan menerjang dengan serangan telapak tangan ke arah Fang Lin. Serangan telapak tangan ini sungguh dahsyat dan ganas, angin yang bertiup di sekitar serangan itu menunjukkan bahwa Qin Tianquan tidak meremehkan Fang Lin dan telah mengerahkan segenap kemampuannya sejak awal. Fang Lin tidak takut, mengepalkan tinjunya dan langsung melayangkan pukulan sebagai balasan. Pukulan ini berisi seluruh kekuatan Fang Lin,
dan bertabrakan dengan telapak tangan Qin Tianchuan dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Dengan suara teredam, Fang Lin terdorong mundur sedikit, kilatan keterkejutan terlihat di wajahnya. Telapak tangan yang sangat kuat. Fang Lin bergumam dalam hati. Pukulannya yang mengerahkan seluruh tenaganya tampaknya tidak memberikan keuntungan apapun. Jelas terlihat, telapak tangan Qin Tianchuan telah berubah bagaikan batu, sangat padat, dan dikelilingi oleh aura yang luar biasa dalam. Kekuatan bumi dari 5 elemen. Mata Fang Lin berkedip. Qin Tianchuan adalah seorang jenius dari Sekte 5 Elemen dan secara alami mampu menggunakan kekuatan 5 elemen. Hanya itukah kemampuanmu? Aku belum mengerahkan sepenuhnya kekuatan bumiku, tetapi kau bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuhku. Qin Tianchuan mencibir dingin, mengaduk lebih banyak kekuatan bumi, salah satu lengannya berubah menjadi batu. Fang Lin tetap diam, ekspresinya masih tenang. Mati! Teriak Qin Tianchuan, tangannya yang keras menghantam ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Fang Lin tidak mempunyai gerakan tambahan, ia hanya memilih untuk membalas dengan pukulan langsung lainnya. Kali ini, Fang Lin mengerahkan keterampilan warisan Brea King Peak, kekuatan counter-attack. Wah! Dengan suara teredam, wajah Qin Tianchuan berubah pucat, lempengan batu yang menutupi lengannya hancur inci demi inci. Ah! Teriak Qin Tianchuan. Lengannya terasa sakit sekali, seolah-olah tulangnya telah hancur. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan lengannya yang diselimuti kekuatan bumi tidak dapat menahannya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Qin Tianchuan? Sulit dipercaya bahwa Qin Tianchuan benar-benar kalah. Fang Lin ini tidak sederhana. Di antara kerumunan, banyak orang tampak terkejut, beberapa bahkan terkesiap. Mereka tidak pernah menyangka Fang Lin bisa menang melawan Qin Tianchuan. Terlebih lagi, Qin Tianchuan tampaknya tidak terluka ringan. Lengannya yang gemetar tampaknya mengalami kerusakan yang signifikan. Hanya ini saja yang kau punya? Tanya Fang Lin sambil tertawa terbahak-bahak. Keringat dingin mengucur di dahi Qin Tianchuan, kebencian memenuhi matanya. Aku tidak percaya kau bisa menggunakan kekuatan aneh itu berulang kali. Setelah berkata demikian, Qin Tianchuan mengayunkan tangannya yang lain, seketika melepaskan aura yang kuat dan luar biasa. Kekuatan emas. Kekuatan emas yang dahsyat ini, bagaikan tumpukan pedang yang saling bertautan, memancarkan aura kehancuran total dan menyerbu ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak berani lalai. Kekuatan emas ini sangat berbahaya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia tidak dapat menahan serangan langsung. Dalam sekejap, sosok Fang Lin berkedip dan lenyap dari tempat asalnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apakah Fang Lin tiba-tiba menghilang begitu saja? Mungkinkah dia menguap begitu saja? Qin Tianchuan juga terkejut. Kekuatan emas yang ganas menyerang udara kosong, tetapi tidak melukai Fang Lin sedikitpun. Hanya sekelompok kecil anak ajaib, yang matanya berkedip-kedip, tampaknya menyadari sesuatu. Bermain trik. Qin Tianchuan mencibir, melepaskan lebih banyak kekuatan emas yang menyapu ke segala arah, tidak meninggalkan titik buta yang tidak tersentuh. Bab 509, menekan Qin Tianchuan. Tanggapan Qin Tianchuan sangat bijaksana. Meskipun dia tidak dapat melihat di mana Fang Lin berada, dia tahu bahwa Fang Lin pasti telah menggunakan semacam trik untuk mengaburkan pandangannya. Dia yakin bahwa Fang Lin masih berada di suatu tempat di Akademi Seni Bela Diri dan belum benar-benar menghilang. Kekuatan emas memancar ke segala arah, tak meninggalkan titik buta, tidak memberi Fang Lin kesempatan untuk mendekatinya. Meskipun strateginya bagus, Fang Lin sudah memperkirakan bahwa Qin Tianchuan akan bereaksi seperti ini. Saat kekuatan emas membanjiri sekitarnya, Fang Lin melompat dan melancarkan serangan ke Qin Tianchuan dari atas. Baru saat tinju Fang Lin hendak menyerang, Qin Tianchuan akhirnya merasakan angin pukulan yang dahsyat datang dari atas, dan dia tiba-tiba terkejut. Kesatuan 5 elemen. Qin Tianchuan berteriak dengan tergesa-gesa, dan 5 kekuatan di dalam tubuhnya melonjak keluar sekaligus. Itu adalah kekuatan 5 elemen. 5 kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah saling terkait, berubah menjadi jari yang berkilauan, membawa kekuatan 5 elemen yang kuat untuk menghadapi pukulan Fang Lin. Ledakan. Kekuatan 5 elemen meledak, dan sosok Fang Lin langsung terhenti, lalu dia langsung terlempar ke belakang. Qin Tianchuan juga tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun pukulan Fang Lin tidak mengenainya secara langsung, pukulan itu tetap mengguncang Qin Tianchuan dan membuatnya merasa tidak nyaman karena turbulensi energinya. Kekuatan 5 elemen memang kuat,
Tapi sayang sekali dirimu sendiri sangat lemah. Fang Lin tertawa, sambil menunjuk dengan jarinya, dan seketika langit di atas menjadi gelap. Ledakan dahsyat, jari hitam raksasa turun dari langit, membawa momentum untuk menekan semua hal, seolah-olah langit dan bumi akan musnah di bawah jari ini. Jari cakrawala, sungguh keterampilan bela diri yang hebat. Tanpa diduga, Fang Lin dari 3 kerajaan bawah memiliki kekuatan suci seperti itu. Sangat kuat, aura ini. Jika aku tidak akan bisa menghalanginya. Kerumunan berseru kaget. Mereka tidak menyangka Fang Lin akan memiliki seni bela diri yang begitu kuat dan semuanya terkejut. Bahkan putra mahkota, Zhou Yishui, mengernyitkan alisnya sedikit, tampak terkejut juga. Du Gunian juga tercengang. Dia tidak ingat Fang Lin pernah melakukan gerakan ini. Mungkinkah dia mempelajarinya setelah dia kembali ke negara Xuan? Pada saat ini, Qin Tianchuan di lapangan berada di bawah tekanan besar. Jari langit itu jatuh tepat ke arahnya, seolah-olah ingin menghancurkannya menjadi abu. Meskipun tidak benar-benar jatuh, momentum yang menyesakkan itu telah membuat Qin Tianchuan berdarah dari mulutnya. Sialan, Qin Tianchuan sangat marah, matanya terbelalak karena marah. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat, jauh di luar imajinasinya. Aku, Qin Tianchuan, adalah jenius dari Sekte 5 Elemen Negara Xuan. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang desa dari 3 kerajaan bawah? Qin Tianchuan meraung dalam hatinya, saat kekuatan 5 elemen melonjak dalam tubuhnya. Kekuatan emas berubah menjadi pedang panjang emas, dengan pedang Qi melesat langsung ke atas. Kekuatan kayu berubah menjadi tirai cahaya, penuh dengan vitalitas, menyelimuti Qin Tianchuan. Kekuatan air berubah menjadi tangan besar, bagaikan sungai yang deras, langsung mengarah ke jari cakrawala. Kekuatan api berubah menjadi naga api, menembak langsung ke arah Fang Lin sendiri. Kekuatan bumi berubah menjadi baju besi batu, menutupi seluruh tubuh Qin Tianchuan, membuat pertahanannya berlipat ganda beberapa kali. Dari sini, dapat diketahui bahwa penggunaan kekuatan 5 elemen oleh Qin Tianchuan memang cukup mendalam, layak menyandang nama seorang jenius dari Sekte 5 Elemen. Sayangnya, orang yang dihadapi Qin Tianchuan adalah Fang Lin, dan jari cakrawala ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan Qin Tianchuan. Pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan emas dan tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan air, saat mereka bersentuhan dengan jari hitam, langsung hancur, tidak memberikan perlawanan apapun. Apa? Qin Tianchuan tercengang, menyaksikan jari hitam itu jatuh dan dengan keras menghantam tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan kayu. Ledakan. Tirai cahaya itu bertahan selama hampir 2 tarikan napas lalu kemudian hancur, dan jari hitam itu, tanpa halangan apapun, menghantam tubuh Qin Tianchuan. Pada saat yang sama, naga api yang berubah dari kekuatan api juga mencapai Fang Lin. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Fang Lin melemparkan pukulan, langsung menghancurkan naga api. Tidak, Qin Tianchuan meraung, menggerakkan kekuatan bumi hingga ekstrim. Baju besi batu yang menutupi tubuhnya menjadi semakin kokoh. Meski begitu, Qin Tianchuan langsung terkena serangan jari hitam itu, menyemburkan darah saat baju besi batu yang menutupi tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Tidak, Qin Tianchuan dalam bahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerumunan orang sangat terkejut. Banyak orang berseru, dan beberapa bahkan tidak dapat menahan diri untuk maju dan membantu. Tepat saat Qin Tianchuan hendak terluka parah oleh jari hitam itu, Zhou Yishui mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, aura yang bergelora menyebar, berubah menjadi jejak telapak tangan raksasa, yang langsung mengenai jari cakrawala milik Fang Lin. Seketika, jari hitamnya hancur, Fang Lin mengerang dan terhuyung mundur, menatap Zhou Yishui dengan pandangan muram di luar lapangan. Pangeran, mengapa kau ikut campur? Du Gunian langsung bertanya dengan nada tidak setuju. Wajah Zhou Yishui tampak acuh tak acuh, ini hanya sesi tanding dan pria ini mencoba mencelakai Qin Tianchuan. Tentu saja, aku harus turun tangan untuk menyelamatkannya. Mendengar perkataannya, dada Du Gunian naik turun, menunjukkan kemarahannya. Namun, karena pihak lain adalah Zhou Yishui, dia tidak berani bersikap terlalu berani. Gong Sun Xiao juga merasa bahwa tindakan Zhou Yishui tidak baik dan agak berlebihan, tetapi dia tidak banyak bicara. Yang lain tetap diam. Semua orang bisa melihat bahwa putra mahkota Zhou Yishui sengaja bergerak. Dia sama sekali tidak peduli dengan Qin Tianchuan, tetapi dia hanya ingin menyerang Fang Lin. Baju zirah batu Qin Tianchuan compang camping, dan dia tergeletak di tanah, terengah-engah. Dalam hatinya,
dia merasa lega seolah-olah dia telah lolos dari malapetaka. Namun, ia kemudian merasa malu. Ia benar-benar kalah dari seorang anak desa dari 3 kerajaan bawah. Jika bukan karena putra mahkota Zhou Yishui yang turun tangan untuk menyelamatkannya, ia mungkin akan terluka parah dan sekarat sekarang. Memikirkan hal ini, Qin Tianchuan berusaha keras untuk menatap Fang Lin, hanya untuk menyadari bahwa Fang Lin tidak sedang menatapnya sama sekali, tetapi sedang menatap Zhou Yishui. Pada saat ini, banyak orang juga memperhatikan bahwa Fang Lin sedang menatap putra mahkota Zhou Yishui, dan matanya gelap, tampak sangat marah. Zhou Yishui memasang ekspresi kosong, tampak tidak peduli. Tepatnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Fang Lin. Saudara Fang Lin, karena kamu sudah menang, keluarlah. Gongsun Xiao merasa ada yang tidak beres dan buru-buru angkat bicara. Dia tidak ingin melihat konflik antara Fang Lin dan Zhou Yishui. Fang Lin tidak berbicara, masih menatap putra mahkota Zhou Yishui. Dia menyeringai dan berkata, "Yang mulia, kekuatanmu sungguh menakjubkan. Itu telah membuka mataku." Zhou Yishui tidak menjawab, terus meminum anggurnya, sama sekali mengabaikan kata-kata Fang Lin. Bab 511, meninggalkan Midway. Suasananya sangat tegang, bahkan responden yang paling lambat pun dapat merasakannya. Fang Lin baru saja akan menguasai Qin Tianchuan, tetapi Zhou Yishui turun tangan dan menyelamatkan Qin Tianchuan. Meskipun Qin Tianchuan kalah, dia tidak terluka parah. Siapapun yang ditempatkan dalam posisi yang sama, dihalangi dengan cara yang begitu mendominasi, akan merasa sulit menerimanya. Sekarang, Fang Lin mungkin tidak senang dengan putra mahkota Zhou Yishui. Apa pendapat yang mulia tentang jurus yang baru saja aku gunakan? Fang Lin bertanya sambil tersenyum, tampak tidak marah sama sekali. Zhou Yishui meletakkan cangkir anggurnya dan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak buruk. 2 kata sederhana yang mewakili sikap Zhou Yishui. Meskipun itu pujian, Fang Lin bisa mendengar nada menghina dalam suaranya. Fang Lin terkekeh pelan. Jari langitnya adalah teknik bela diri yang kuat. Jika dia sedikit lebih kuat, dia bisa menghancurkan Qin Tianchuan menjadi debu. Namun, menurut Zhou Yishui, itu hanya tidak buruk. Du Gunian tampak khawatir. Dia tahu bahwa Fang Lin memiliki temperamen yang berapi-api dan takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepada Zhou Yishui dalam kemarahannya, yang dapat menyebabkan banyak masalah. Bagaimanapun juga, Zhou Yishui adalah putra mahkota yang dihormati di negara Xuan, tidak menoleransi pelanggaran sekecil apapun. Bahkan banyak orang jenius dari negara Xuan yang hadir di tempat kejadian akan bersikap hormat dan menunjukkan rasa hormat mereka kepada Zhou Yishui. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Pada saat ini, Du Gunian terus-menerus memberi isyarat kepada Fang Lin, mendesaknya untuk menahan lidahnya untuk sementara waktu, agar tidak menimbulkan konflik dengan Zhou Yishui. Fang Lin tentu saja menyadari isyarat Du Gunian dan memahami maksudnya. Dia juga tidak berniat untuk berselisih dengan Zhou Yishui. Meskipun Fang Lin memang tidak puas dengan Zhou Yishui, dia tidak punya keinginan untuk bertarung dengannya saat ini karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Dari cara Zhou Yishui dengan santai meniadakan Finger of the Firmament miliknya sebelumnya, Fang Lin menyimpulkan bahwa Zhou Yishui, yang kemungkinan berada di alam Heavenly Origin, tidak terduga. Jika Fang Lin bertarung dengannya, tidak akan ada peluang untuk menang. Terlebih lagi, ini adalah kediaman putra mahkota, yang dipenuhi oleh para petarung yang terampil. Begitu Zhou Yishui mengeluarkan perintah, Fang Lin mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Terpaksa menelan amarahnya, Fang Lin tidak rela, tetapi dia tidak punya pilihan lain dalam situasi tersebut. Setelah itu, Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke sisi Gongsun Xiao dan Du Gunian. Pada saat ini, semua orang menatap Fang Lin, mata mereka tidak lagi dipenuhi dengan penghinaan. Mengalahkan Qin Tianchuan sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya Fang Lin. Di antara para jenius ini, tidak banyak yang bisa mengalahkan Qin Tianchuan dengan mudah. Orang yang berkuasa akan dihormati dimanapun ia berada. Dengan mengalahkan Qin Tianchuan, Fang Lin juga mendapatkan rasa hormat untuk dirinya sendiri. Namun, ada sekelompok jenius yang belum mulai menghormati Fang Lin karena mereka menyadari bahwa putra mahkota Zhou Yishui tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Siapapun yang diabaikan Zhou Yishui, bahkan meskipun mereka kuat, pasti akan tetap tidak dikenal di negeri Xuan yang luas dan akhirnya tidak akan bisa bertahan. Pada saat ini, Qin Tianchuan berdiri. Meskipun dia terluka parah, dia tidak dalam kondisi kritis. Namun, ekspresinya sangat buruk.
Kalah dari Fang Lin merupakan penghinaan besar baginya. Sebelum dia terlibat dalam pertarungan dengan Fang Lin, dia sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan kalah karena Qin Tianchuan yakin bahwa sebagai anggota Sekte Lima Elemen, dia jauh lebih unggul daripada Fang Lin. Namun yang mengejutkannya, Fang Lin sangat kuat. Kekalahan Qin Tianchuan tidaklah tidak adil, tetapi dia tetap tidak mau menerimanya. Kalah dari seorang desa dari 3 kerajaan bawah benar-benar memalukan. Terima kasih, Yang Mulia, atas campur tangan Anda. Saya ingin pergi, kata Qin Tianchuan. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi, dia hanya ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Zhou Yishui mengangguk sebagai jawaban. Qin Tianchuan menatap Fang Lin dengan pandangan kesal sebelum bergegas meninggalkan kediaman putra mahkota. Beberapa orang tertawa mengejek. Qin Tianchuan telah mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Dari semua orang yang kalah, pastilah Fang Lin, yang menyebabkan Sekte Lima Elemen juga kehilangan muka. Fang Lin, ayo pergi, kata Dugu Nian. Sebelum Fang Lin sempat menjawab, Zhou Yishui sudah berbicara, perjamuan baru setengah jalan. Nona Nian, Anda sudah mau pergi. Itu sungguh tidak sopan. Dugu Nian menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya merasa agak pengap di sini. Saya ingin keluar sebentar, saya harap Yang Mulia mengerti. Putri Komandan Siruo dan Santa Hanli ingin membujuk Dugu Nian untuk tetap tinggal, tetapi dia bersikeras untuk pergi. Karena Dugu Nian sudah menjelaskan semuanya, Zhou Yishui hanya bisa memberikan persetujuannya. Jika dia terus memaksanya tinggal, itu akan membuatnya terlihat tidak sopan. Tentu saja, Fang Lin pergi bersama Dugu Nian. Melihat sosok mereka yang menjauh, mata Zhou Yishui berkilat dingin. Gongsun Xiao ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk tetap tinggal dan terus menghadiri jamuan makan. Dia mempertimbangkan untuk pergi, tetapi 1 atau 2 orang yang pergi seperti ini jelas menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap Zhou Yishui. Dan bahkan jika Zhou Yishui tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Di luar kediaman putra mahkota, Fang Lin dan Dugu Nian berjalan bersama, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini semua salahku. Saat melewati jalan yang ramai, Dugu Nian memecah kesunyian, suaranya dipenuhi dengan permintaan maaf. Fang Lin tersenyum, apa salahmu? Jika aku tidak muncul, kamu tidak akan menjadi sasaran seperti ini. Dugu Nian berkata dengan suara rendah, jelas merasa bersalah. Fang Lin menertawakannya, sekalipun kau tidak muncul, aku tetap akan menjadi sasaran karena aku adalah orang desa dari 3 kerajaan bawah. Mendengar hal itu, Dugu Nian tertawa terbahak-bahak, siapa yang menyebut dirinya orang desa? Fang Lin dengan ekspresi acuh tak acuh, apa yang salah dengan itu? Apakah kamu tidak mendengar semua orang memanggilku orang desa? Dugu Nian mendengus, menurutku mereka adalah orang desa. Hanya karena kau berasal dari 3 kerajaan bawah, lalu kenapa? Dalam hal pemurnian pil, kau jauh lebih unggul dari mereka. Mengenai pertarungan, aku yakin tidak banyak dari mereka yang bisa mengalahkanmu. Fang Lin tertawa, mengapa kau tiba-tiba membelaku? Bukankah kau tidak menyukaiku sebelumnya? Dugu Nian memalingkan wajahnya, aku tidak membelamu, aku hanya tidak tahan dengan sikap mereka, itu saja. Fang Lin tersenyum tipis tanpa banyak bicara. Ngomong-ngomong, kudengar ada beberapa masalah dengan keluarga Dugu. Fang Lin bertanya. Dia telah mengetahui dari Han Loyun bahwa keluarga Dugu sedang menghadapi beberapa masalah tetapi tidak tahu apa masalahnya. Mendengar pertanyaan Fang Lin, sikap Dugu Nian menjadi gelap, dia menggelengkan kepalanya, dan tetap diam. Jelas, Dugu Nian tidak ingin berbagi urusan keluarga dengan Fang Lin, mungkin karena ada tabu yang dianutnya, atau mungkin demi kebaikan Fang Lin sendiri. Melihat ini, Fang Lin tidak menyelidiki lebih jauh. Begitu mereka kembali ke aliansi Pil, banyak orang memandang Fang Lin, terutama menyadari bahwa putri kesayangan keluarga Dugu sedang berjalan bersamanya, yang membuat mereka menatap dengan heran. Bab 511, Pil Dominasi. Apakah itu Fang Lin yang berjalan bersama nona muda keluarga Dugu? Dan tampaknya mereka cukup dekat. Begitu banyak talenta muda di negara Suan yang ingin mendekati nona keluarga Dugu. Banyak penyuling pil di aliansi pil membicarakannya, beberapa dengan ekspresi iri dan hati dipenuhi kepahitan. Dugu Nian juga seorang pemurni pil dari aliansi pil, tetapi dia jarang muncul di aliansi pil. Lagi pula, keluarga Dugu jauh dari kota Suan, dan Dugu Nian hanya datang sesekali. Fang Lin, bukankah seharusnya kau berada di perjamuan para jenius? Kok kau kembali secepat ini? Mungkinkah kau diusir? Sun Kai mencibir.
Fang Lin meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Namun, Du Gunian tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijiknya, dan kau. Minggirlah. Wajah Sun Kei memerah karena marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mampu menyinggung Du Gunian. Fang Lin tertawa, jangan terlalu marah, jaga penampilanmu. Kamu adalah nona dari keluarga Dugu. Du Gunian mendengus, mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir, dan berkata dengan arogan, kalian semua dengarkan baik-baik. Siapapun yang berani menggertak Fang Lin berarti melawanku, Du Gunian. Berhati-hatilah atau aku akan menghabisi kalian. Mendengar ini, semua orang yang hadir saling memandang dengan tak percaya. Fang Lin juga meringis. Sejak kapan aku, Fang Lin, membutuhkan seorang gadis kecil untuk melindungiku? Meskipun Du Gunian berbicara dengan penuh semangat, Fang Lin sendiri merasa agak malu. Du Gunian sama sekali tidak menghiraukan ekspresi kesal Fang Lin, menepuk pundaknya, dan berkata dengan nada sok dewasa, jangan khawatir, kalau ada yang berani menindasmu di masa mendatang, sebut saja namaku, Du Gunian. Fang Lin merasa geli sekaligus frustrasi, baiklah, saya sangat menghargainya. Du Gunian tidak tinggal lama di aliansi Pil. Dia tidak sendirian di kota Suan, melainkan datang bersama rombongan keluarganya. Jadi, dia tidak bisa tinggal lama di luar. Setelah Du Gunian pergi, tanpa melakukan apapun, Fang Lin kembali ke tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya diatur oleh Mo Ziming, berlokasi di dalam aliansi Pil. Sekembalinya, Fang Lin segera mulai mengolah sutra langit kabut ungu. Setelah tiba di negara Suan, Fang Lin semakin merasakan pentingnya kekuatan. Di negara Qian, ia dianggap sebagai salah satu tuan muda terbaik yang hampir tidak memiliki saingan. Namun, di negara Suan ini, ada terlalu banyak tuan muda. Banyak yang jauh lebih kuat darinya. Mengalahkan beberapa Qin Tianquan bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Du Gunian telah memberitahu Fang Lin bahwa meskipun Qin Tianquan dapat dianggap seorang jenius, dia masih jauh dari kata unggul di antara para talenta muda negeri Suan. Bahkan di antara murid-murid Sekte Lima Elemen, ada banyak yang lebih kuat dari Qin Tianquan. Sederhananya, pada perjamuan orang jenius kali ini, meski banyak orang jenius yang datang, hanya 2 atau 3 orang yang benar-benar jenius dan berkuasa yang hadir. Tuan muda teratas dari keluarga Dugu, Dugu Ruoksu, tidak muncul. Fang Lin memang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan para jenius di negara Suan, dia tidak cukup baik. Ada lebih dari selusin orang yang dapat dengan mudah mengalahkannya. Terlebih lagi, para jenius sejati ini pada dasarnya semuanya telah melangkah ke alam asal surgawi. Perbedaan dalam tingkat kultivasinya saja sudah cukup bagi mereka untuk menghancurkannya. Ada rumor yang mengatakan bahwa putra mahkota Zhou Yishui telah berada di alam asal surgawi selama bertahun-tahun dan tampaknya tengah membuat terobosan ke alam Fena Roh yang lebih mengerikan. Meskipun itu hanya rumor, Fang Lin telah menyaksikan kekuatan Zhou Yishui hari ini. Dengan lambaian tangannya, dia dengan mudah menyelesaikan Finger of the Firmament milik Fang Lin. Tingkat kekuatan ini memang milik seorang Master Heavenly Origin. Oleh karena itu, Fang Lin memiliki rasa urgensi yang kuat. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menjadi lebih kuat, setidaknya mampu membangun pijakan di negara Suan. Dari sudut pandang saat ini, hampir mustahil bagi Fang Lin untuk membuat terobosan dengan kultivasinya. Lagi pula, ia sedang mencoba mencapai level ke-10 dari alam elemen tanah, yang mengharuskan penekanan pada level kultivasinya saat ini. Dikenal sebagai pil dominasi dan menduduki peringkat kelima di antara pil-pil lainnya, pil ini dibuat dari berbagai bahan pemurnian tubuh yang berharga dan dapat membuat tubuh lebih kuat setelah dikonsumsi. Mengenai tubuh fisiknya, Fang Lin baru saja berendam di kolam darah naga belum lama ini, yang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Untuk saat ini, sulit baginya untuk menjadi lebih kuat. Saat ini, satu-satunya cara bagi Fang Lin untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan mengolah sutra langit kabut ungu. Bagaimanapun, Sutra Langit Kabut Ungu adalah kitab suci rahasia Sekte Kabut Ungu. Dalam pandangan Fang Lin, bahkan jika ditempatkan di 3 kerajaan tengah, itu akan tetap sangat berharga. Jika Sutra Langit Kabut Ungu ini berhasil dikultivasikan, kekuatan Fang Lin akan meningkat pesat, mungkin memungkinkannya untuk bersaing dengan mereka yang telah mencapai alam asal surgawi tingkat pertama. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Fang Lin telah membuat beberapa kemajuan dalam mengolah Sutra Langit Kabut Ungu. Meskipun ia belum sepenuhnya menguasainya, ia memperkirakan bahwa dalam waktu 1 bulan,
ia seharusnya dapat menyelesaikan kultivasi Sutra Langit Kabut Ungu. Saat Fang Lin berkultivasi, rumor menyebar ke seluruh aliansi Pil yang menyatakan bahwa dia telah menyinggung putra mahkota Zhou Yishui dan telah dikeluarkan dari perjamuan jenius. Ketika rumor itu mulai beredar, banyak orang sangat gembira atas nasib buruk Fang Lin. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Fang Lin tidak akan bisa tinggal lama di kota Xuan dan akan segera diusir. Siapakah Zhou Yishui? Dia adalah putra mahkota negara Xuan. Sungguh keterlaluan bagi seorang desa seperti Fang Lin yang berasal dari salah satu dari 3 kerajaan bawah untuk menyinggung Zhou Yishui. Seolah-olah dia ingin mati. Mengenai rumor semacam itu, Fang Lin tidak memperdulikannya dan menganggapnya serius. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor tersebut. Suatu hari, Kepala Aliansi Pil Negara Xuan, Chen Yongnian, kembali dari luar. Ia membawa pil dominasi dan formula pil yang rusak. Hal pertama yang dilakukan Chen Yongnian setelah kembali adalah mengumpulkan semua tetua dan pengurus aliansi pil untuk berdiskusi. Dia ingin menggunakan pil dominasi sebagai hadiah. Setiap penyuling pil di bawah usia 30 tahun di aliansi pil negara Xuan memiliki kesempatan untuk memenangkan pil dominasi ini. Siapapun pasti menginginkan pil dominasi ini. Namun, hanya ada satu pil dominasi, yang berarti hanya penyuling pil muda yang paling hebat yang akan memiliki kesempatan untuk memenangkannya. Oleh karena itu, Chen Yongnian dan beberapa tetua memutuskan dengan suara bulat untuk mengadakan ujian Tao Alkimia. Para penyuling pil yang berusia di bawah 30 tahun dapat berpartisipasi, tetapi hanya terbuka bagi mereka yang berada di tingkat penyuling pil 3 kuali atau 4 kuali. Begitu kondisi ini diumumkan, sejumlah besar orang tersingkir. Yang tersisa, tanpa diragukan lagi, adalah orang-orang berbakat dari aliansi pil. Mo Ziming juga mendaftarkan Fang Lin. Lagi pula, menurut ketentuannya, Fang Lin memenuhi syarat dalam segala hal. Tahukah kamu, Fang Lin, orang yang diusir dari kediaman putra mahkota, juga telah bergabung. Haha, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Tepat sekali, abaikan saja dia. Dia gila jika dia pikir dia bisa memenangkan pil dominasi. Tidak ada yang memperhatikan Fang Lin. Mata kebanyakan orang tertuju pada bakat luar biasa dari aliansi pil. Bab 512, Persaingan. Ada banyak bakat di aliansi pil negara Xuan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menonjol. Pada suatu hari di kediaman putra mahkota, Fang Lin bertemu dengan 5 orang dari mereka. Mereka sangat luar biasa. Kelima orang ini adalah yang paling menonjol dalam ujian alkimia ini. Orang-orang berspekulasi bahwa pil dominasi akhirnya akan jatuh ke tangan salah satu dari mereka. Dugu Nian tidak ikut serta. Meskipun dia seorang alkemis berbakat, dia tidak tertarik pada pil dominasi. Dengan kekuatan keluarga Dugu, dia tidak perlu bersaing dengan orang lain untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Fang Lin sangat tertarik dengan pil dominasi. Dia perlu meningkatkan kekuatannya untuk memantapkan dirinya di negara Xuan. Pil dominasi dapat membuatnya lebih kuat, jadi dia tidak bisa melewatkannya. Meskipun pil dominasi bagus, persaingan untuk mendapatkannya juga ketat. Dalam pandangan Fang Lin, pesaing terbesar adalah 5 anggota aliansi pil yang berbakat. Kelima orang itu masing-masing belajar di bawah bimbingan seorang master pil, dan semuanya telah mencapai level pemurni pil 4 kuali. Mereka adalah talenta-talenta terbaik dari aliansi pil negara Xuan. Tentu saja, setelah Dugu Nian mulai menonjol, orang-orang secara bertahap menganggapnya berada di peringkat yang sama dengan kelima orang tersebut, dan ia menjadi salah satu dari 6 talenta teratas. Dari sudut pandang saat ini, Dugu Nian belum mencapai ketinggian 5. Suatu hari, Chen Yongnian mengumpulkan semua penyuling pil muda yang berpartisipasi dalam ujian alkimia. Selain kelima talenta itu, ada lebih dari selusin talenta lain yang terlibat. Mereka semua adalah penyuling pil 3 kuali atau 4 kuali dari aliansi pil negara Xuan, semuanya berusia di bawah 30 tahun dan memiliki potensi besar. Meskipun mereka tahu peluang untuk bersaing dengan 5 talenta teratas itu tipis, mereka menolak untuk menyerah dan harus mencoba. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi kejutan besar. Fang Lin merupakan peserta yang relatif tidak terlalu diperhatikan di antara belasan orang ini, bahkan mungkin paling sedikit mendapat perhatian. Lagi pula, semua orang di sana memiliki kecakapan dalam pemurnian pil. Mereka tidak kekurangan amatir. Karena Fang Lin belum menunjukkan kemahirannya dalam alkimia, orang-orang berasumsi bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka. Fang Lin tidak mempermasalahkan penghinaan, atau bahkan ketidaktahuan, dari orang lain. Dia hanya peduli dengan pil dominasi.
Fang Lin, aku sarankan kau jangan terlalu percaya diri dengan kemampuanmu. Lebih baik kau mundur sekarang, ucap Sun Kai sambil mencibir sambil berjalan mendekati Fang Lin. Fang Lin meliriknya dengan jijik, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk bersaing. Apa yang bisa kamu capai? Minggirlah. Sun Kai tampak kesal. Ia memang tidak ikut serta karena ia merasa tidak akan mampu melawan kelima talenta itu, bahkan jika ia berhasil, itu akan sia-sia. Mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu saat kau mempermalukan dirimu sendiri. Kata Sun Kai dengan kejam sebelum pergi. Fang Lin tidak meliriknya lagi. Matanya tertuju pada 5 talenta. Di antara mereka, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Semuanya masih cukup muda, yang tertua baru berusia 28 tahun. Fang Lin adalah peserta termuda dari semua peserta, baru berusia 18 tahun. Tak lama kemudian, Chen Yongnian muncul dan berdiri di hadapan semua orang, mengamati kerumunan dengan mata yang agak berawan. Fang Lin tidak tahu banyak tentang pejabat tinggi aliansi pil negara Suan ini. Namun, Mo Ziming telah memberitahunya bahwa tetua Chen adalah tokoh berpengaruh dari markas besar aliansi pil dan telah berada di aliansi pil negara Suan selama lebih dari 20 tahun. Bahkan Kaisar negara Suan menghormatinya dan sering mengundangnya ke kota kerajaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ujian ini adalah, Chen Yongnian menjelaskan, hanya 1 dari 19 orang yang akan mendapatkan pil dominasi. Kami akan menguji keterampilan penyulingan pil secara keseluruhan. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan pil dominasi, selama Anda menunjukkan bakat dan keterampilan yang cukup, saya akan tetap memberikan hadiah lainnya. Mendengar ini, banyak dari para penyuling pil muda, yang masih agak cemas, segera bersorak. Bahkan jika mereka gagal, selama kinerja mereka bagus, mereka masih bisa mendapat hadiah. Meskipun tidak sebaik pil dominasi, kemungkinan besar juga tidak terlalu buruk. Fang Lin mencibir. Apakah ini semacam hadiah hiburan? Dia tidak tertarik pada hadiah hiburan apapun. Pil dominasi adalah yang terpenting baginya. Dia tidak mampu kehilangannya. Ujian ini hanya berlangsung 1 kali. Siapapun yang berhasil memurnikan pil misteri ungu dengan kualitas terbaik akan menerima hadiah pil dominasi. Jika kualitasnya sama, maka akan didasarkan pada waktu yang dibutuhkan, kata Chen Yongnian. Mendengar ini, ke-19 kontestan, kecuali 5 talent, semuanya menunjukkan ekspresi agak serius. Para penyuling pil 3 kuali merasa sangat kewalahan. Mereka datang ke sini dengan tekad, tetapi setelah mendengar bahwa mereka harus memurnikan pil misteri ungu, mereka merasa putus asa. Alasannya sederhana. Pil misteri ungu adalah pil kelas 4. Meskipun pil kelas 4 itu adalah pil kelas rendah, sangat sulit bagi penyuling pil 3 kuali untuk membuatnya. Fang Lin adalah seorang penyuling pil 3 kuali, tetapi dengan kemampuannya saat ini, memurnikan pil misteri ungu tingkat 4 bukanlah masalah. Dia merasa sangat santai. Tungku pil dan bahan-bahannya sudah disiapkan, kondisinya sama untuk semuanya. Ujian sebenarnya adalah kemampuan mereka sebagai pemurni pil. Berdiri di depan tungku pil, Fang Lin melihat sekeliling dan menyadari bahwa kelima talenta itu sudah mulai bekerja. Mereka tampak percaya diri dan tidak terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, mereka tidak menganggap serius orang lain, kecuali satu sama lain. Chen Yongnian terus menonton dari atas, terutama berfokus pada 5 talenta. Peserta lain hanya menarik perhatiannya sebentar saja, dan dia hampir tidak menanggapi mereka dengan serius. Tiba-tiba, Chen Yongnian memperhatikan Fang Lin. Melihat Fang Lin menuangkan semua bahan pil misteri ungu ke dalam tungku pil sekaligus, dia agak terkejut. Apa yang dilakukan anak itu? Chen Yongnian samar-samar mengingat nama Fang Lin dan merasa dia agak asing. Namun, dia benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan Fang Lin. Bukan hanya Chen Yongnian, kontestan lain juga melirik Fang Lin. Apakah dia pikir tidak ada harapan sehingga dia menghancurkan segalanya? Tentu saja, tapi agak berlebihan baginya untuk menyia-nyiakan bahan-bahan seperti itu. Aku tahu Fang Lin ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Banyak yang berbisik satu sama lain, mengejek Fang Lin. Di tengah semua pembicaraan mereka, Fang Lin memilih untuk mengabaikan mereka. Dia melemparkan bahan terakhir ke dalam tungku pil dan menutupnya. Saat berikutnya, api menyala di tungku. Dia mulai memurnikan pil. Dari tempat duduk mereka di atas, Chen Yongnian dan peserta lainnya hanya bisa menggelengkan kepala karena tidak percaya. Ini omong kosong belaka. Di depan tungku pil, Fang Lin duduk dengan menyilangkan kaki dan memejamkan mata, seolah-olah dia tidak peduli dengan hasilnya.
Bab 513, membuat penonton tercengang. 5 orang jenius dari aliansi pil nyaris tak melirik Fang Lin sebelum kembali fokus, tanpa terlalu memerhatikannya. Mereka juga telah berpartisipasi dalam perjamuan jenius yang diadakan di kediaman putra mahkota dan menyadari kemampuan luar biasa Fang Lin. Namun, mereka sepenuhnya percaya diri dengan keterampilan mereka dalam alchemy Tao. Di negara Xuan yang luas, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan mereka. Fang Lin yang tidak penting, meskipun terkenal di 3 kerajaan bawah karena alkimia yang dimilikinya, tidak benar-benar dianggap penting di negeri Xuan. Kelima jenius itu bergerak cepat. Keempatnya adalah penyuling pil 4 kuali, yang telah mendalami Tao alkimia selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka kaya akan pengalaman. Mereka bukanlah yang pertama kali membuat pil misteri ungu, jadi itu sama sekali bukan tantangan bagi mereka. Satu-satunya masalah adalah bagaimana meningkatkan kualitas pil misteri ungu semaksimal mungkin. Bagaimanapun, kelima jenius itu saling mengenal dengan baik dan memiliki pemahaman yang jelas tentang jenis pil yang dapat mereka buat. Tentu saja, masing-masing dari mereka memiliki teknik rahasia mereka sendiri, yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua saling mengamati secara diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk memainkan kartu truf mereka. Selain kelima jenius ini, beberapa penyuling pil muda lainnya juga mulai bertindak. Namun, tindakan mereka jelas lebih lambat daripada kelima jenius itu, terutama bagi beberapa penyuling pil 3 kuali, yang tampak gelisah dan sama sekali tidak berpengalaman. Bagaimanapun, pil misteri ungu adalah pil kelas 4. Ketiga penyuling pil kuali ini mengetahui formula pil tersebut, tetapi peluang mereka untuk berhasil membuatnya pada dasarnya sangat tipis. Meski begitu, betapapun sulitnya, mereka telah sampai sejauh ini, dan mereka harus mencobanya. Bahkan jika mereka gagal, mereka harus berusaha. Lagi pula, apa yang perlu dikhawatirkan jika mereka gagal? Bukankah Fang Lin ada di sana untuk menanggung kesalahan? Tidak peduli seberapa buruknya kegagalan mereka, mereka tidak mungkin lebih buruk daripada Fang Lin yang mengabaikan dirinya sendiri. Benar saja, di mata hampir semua orang, Fang Lin duduk di sana dengan mata terpejam, sama sekali mengabaikan tungku pilnya. Ini dianggap tidak lebih dari penghancuran diri. Itu bukan masalah besar, hanya seorang penyuling pil 3 kuali dari 3 kerajaan bawah, yang tampaknya berpikir dirinya cukup berarti di aliansi pil negeri Xuan hanya karena dia agak terkenal di 3 kerajaan bawah. Berdiri tidak jauh dari situ, Mo Ziming mengerutkan alisnya. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin akan menyerah pada dirinya sendiri. Menurutnya, keterampilan penyulingan pil Fang Lin pasti tidak lemah, tetapi mengapa perilakunya begitu aneh? Sun Kai dan Zhang Detian tersenyum sinis. Mereka tidak sabar menunggu saat Fang Lin mempermalukan dirinya sendiri, dan mereka siap mengejeknya tanpa ampun saat itu terjadi. Waktu terus berjalan. Kelima jenius itu kini mulai menggunakan teknik rahasia mereka, yang mengundang teriakan kaget. Kelima jenius ini telah menguasai pil api pemandu jiwa. Pada saat ini, mereka sedang mengaktifkan pil api mereka. Kelima jenis api itu berusaha untuk saling mengalahkan, menyebabkan suhu di dalam aula meningkat dengan cepat, membuatnya sepanas ruang uap. Penonton tak kuasa menahan diri untuk tidak kagum melihat persaingan sengit antara kelima jenius itu. Mereka berpikir, inilah kecemerlangan para jenius sejati. Para penyuling pil biasa sama sekali tidak berada di level yang sama. Fang Lin, yang penasaran mendengar teriakan terkejut itu, membuka matanya. Tidak buruk sama sekali, puji Fang Lin sambil menonton penampilan kelima jenius itu, sambil mengangguk setuju beberapa kali. Kalau saja kelima orang jenius ini tahu bahwa penampilan mereka dipuji oleh penguasa pil, kemungkinan besar mereka akan sangat gembira sampai-sampai kehilangan akal. Fang Lin harus mengakui bahwa kelima orang jenius ini memang memiliki beberapa kemampuan nyata. Misalnya, pengendalian api mereka sangat mahir tanpa sedikit pun kecanggungan. Mengenai keterampilan mereka dalam memurnikan pil, meskipun tidak cemerlang luar biasa, namun keterampilan mereka unik dan rumit dengan caranya sendiri. Chen Yongnian dan para tetua lainnya dari aliansi pil terus-menerus mengangguk tanda setuju, mereka jelas sangat puas dengan kinerja kelima jenius alkimia tersebut. Dengan orang-orang seperti Zhang Wengxuan dan yang lainnya, aliansi pil negara Xuan kita akan semakin berkembang. Tidak jelas siapa di antara mereka yang akan mendapatkan pil dominasi. Pokoknya, itu pasti salah satunya. Tidak masalah siapa yang mendapatkannya. Itu memang ada bedanya. Menurutku, akan lebih baik jika Zhang Wengxuan mendapatkan pil dominasi. Benar sekali, keterampilan bela diri Zhang Wengxuan juga sangat kuat.
Pil dominasi lebih cocok untuknya. Namun, pencapaian alkimia dari 4 orang lainnya tidak kalah dari Zhang Wengxuan. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Kadang-kadang memiliki terlalu banyak orang jenius juga bisa menjadi masalah. Para tetua berdiskusi di antara mereka sendiri. Kelima jenius ini adalah murid-murid mereka, dan melihat murid-murid mereka melakukannya dengan baik tentu saja membuat para tetua ini merasa bahagia. Wajah Chen Yongnian juga menunjukkan rasa puas. Awalnya, dia adalah tokoh senior di aliansi Pil, tetapi karena suatu kecelakaan, wilayah kekuasaannya jatuh, memaksanya untuk datang dan menetap di aliansi Pil negara Xuan. Sekarang, 20 tahun telah berlalu, dan dia juga sudah mulai tua. Untungnya, dia telah membina beberapa murid yang menjanjikan untuk aliansi Pil. Dia hanya perlu bertahan selama beberapa tahun lagi. Begitu bakat-bakat yang menjanjikan ini matang, dia akan dapat menyerahkan tanggung jawabnya kepada mereka. Namun, saat Chen Yongnian melihat Fang Lin di sudut, kekesalannya memuncak. Sepertinya aku perlu bertanya kepada Zhuge Chang mengapa dia mengirim segala macam orang yang tidak cocok ke aliansi Pil negeri Xuan kita, kata Chen Yongnian dalam hati. Tepat pada saat itu, Fang Lin akhirnya berdiri. Sudah waktunya, Fang Lin mengamati tungku pil di depannya, menggoyangkan hidungnya, dan mencium samar-samar aroma obat yang berasal dari tungku itu. Seketika, Fang Lin memukul tungku pil dengan telapak tangannya dengan kuat. Lalu, 2 pohon palem lainnya jatuh satu demi satu. Mengguncang 3 gunung. Teknik pemurnian pil yang sudah lama tidak digunakan Fang Lin kembali diterapkan. Begitu dia menggunakan Saking Tree Mountains, seluruh tungku pil di seberang aula mulai bergetar hebat, seakan-akan tak terkendali. Semua orang terkejut, terutama kelima orang jenius itu, yang benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, kelima orang ini bereaksi sangat cepat, segera menggunakan pil api penguasa jiwa untuk menyelimuti tungku pil mereka sepenuhnya. Dengan melakukan itu, mereka berhasil menstabilkan tungku mereka, secara efektif mengisolasi pengaruh 3 gunung yang mengguncang pada mereka. Dari 10 lainnya, beberapa berhasil bereaksi dan menggunakan berbagai metode untuk menyelamatkan pil mereka yang masih disempurnakan di tungku mereka. Akan tetapi, 7 atau 8 orang di antara mereka yang terkena Saking Tree Mountains, pil mereka hancur seketika di tungku mereka, dengan asap hitam pekat dan menyengat mengepul keluar. 7 atau 8 orang itu tercengang. Mereka telah memurnikan pil dengan lancar. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Yongnian dan beberapa tetua semuanya menatap Fang Lin dengan mata heran. Mereka semua menyaksikan Fang Lin menggunakan Saking Tree Mountains. Desas-desus itu benar, Fang Lin dari 3 kerajaan bawah ini memang menguasai teknik alkimia Saking Tree Mountains kuno. Seorang tetua tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya dengan lantang. Pada saat ini, fokus para anggota tingkat tinggi aliansi Pil negeri Xuan beralih dari 5 keajaiban ke Fang Lin. Bab 514, Pengaruh Mo Ziming. Sambil menatap asap hitam yang mengepul dari tungku pil, selusin atau lebih penyuling pil muda melotot marah ke arah Fang Lin, tatapan mereka mengisyaratkan bahwa mereka ingin bergegas datang dan bertarung dengannya. Bahkan beberapa orang yang berhasil menyelamatkan pil mereka pun merasa lega. Jika mereka tidak bereaksi cepat dan mengambil tindakan cepat, mereka akan berakhir seperti belasan orang lainnya, pil misteri ungu yang berharga yang telah mereka sempurnakan dengan susah payah akan hancur. Gagal dalam pemurnian pil, tinggalkan tempat ini. Chen Yongnian berkata terus terang, yang langsung membuat para penyuling pil muda meringis frustrasi. Apa yang terjadi? Meskipun peluang mereka untuk melampaui Zhang Wengxuan dan 5 jenius lainnya sangat kecil, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan potensi dan kekuatan mereka kepada para petinggi aliansi pil. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan pil dominasi, mereka berusaha keras untuk meninggalkan jejak dan menarik perhatian pimpinan aliansi pil negeri Xuan. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan Fang Lin, seorang pemuda dari salah satu 3 kerajaan bawah. Mereka langsung mengabaikannya. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang mereka pecat ini akan menggagalkan kesempatan emas mereka untuk menunjukkan bakat mereka. Jika mereka bisa, kemungkinan besar mereka akan mengabaikan kehati-hatian, menyerbu, dan menghajar Fang Lin dengan brutal. Zhang Wengxuan dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang juga menyaksikan Fang Lin dengan kaget dan bingung. Mereka tidak terpengaruh oleh Saking Tree Mountains karena kekuatan mereka, tetapi mereka tetap terkejut dengan penampilan Fang Lin dalam keterampilan alkimia kuno. Itu hanya keterampilan alkimia lama. Tidak perlu diributkan, kata Qisan Xuan,
yang berdiri di samping Chen Yongnian. Dia jelas-jelas menunjukkan penghinaan dan penolakan terhadap Fang Lin melalui kata-katanya. Semua orang tahu bahwa Master Qi sebelumnya telah kehilangan muka di negara Qian saat mengawasi penilaian terbuka untuk aliansi Pil. Dikatakan bahwa hal itu terkait dengan Fang Lin. Jadi, tidak ada yang terkejut ketika dia menargetkan Fang Lin. Master Qi, apakah Anda meremehkan Saking Three Mountains? Apakah Anda memiliki metode pemurnian pil yang lebih unggul dan mengesankan untuk ditunjukkan kepada kami? Mo Ziming membalas dengan tidak puas. Qi Sanxuan melotot ke arah Mo Ziming, pelayan Mo, yang kulakukan hanyalah mengatakan kebenaran. Mengguncang 3 gunung tidak sepadan dengan keributan seperti itu. Sebaliknya, Fang Lin harus dihukum karena menggunakannya untuk menghancurkan pil orang lain. Pernyataannya mengangkat alis, karena tampaknya Qi Sanxuan hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam pribadi terhadap Fang Lin. Bahkan Chen Yongnian melirik Qi Sanxuan dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Qi Sanxuan memegang posisi penting di aliansi pil negara Xuan, dan Chen Yongnian harus memberinya rasa hormat karena hubungan mereka yang rumit. Konyol, Fang Lin pernah menggunakan Saking Three Mountains, dan kau ingin menghukumnya karenanya. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Master Qi, apakah kau tidak takut para penyuling pil di dunia akan menertawakanmu? Jika leluhur Tao Alkimia yang menciptakan Saking Three Mountains masih hidup, dia mungkin akan sangat marah padamu, balas Mo Ziming tajam, mengucapkan kata-katanya dengan penekanan yang kuat. Mo Ziming, sebagai pengurus, kamu tidak punya hak untuk mengkritikku. Qi Sanxuan sangat marah dan menunjuk dengan marah ke arah Mo Ziming. Sambil tertawa sinis, Mo Ziming menjawab, Qi Sanxuan, aku sudah lama tidak menyukaimu. Kau menindas orang lain dengan sedikit kentunganmu dan memanfaatkan orang-orang di belakangmu untuk berlagak. Sekarang, ketika aliansi pil negara Xuan kita memiliki seorang jenius Tao Alkimia yang menjanjikan untuk dibina, kau tidak hanya gagal menghargainya tetapi bahkan ingin menekannya. Apa niatmu? Apakah kau sudah kehilangan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang penyuling pil? Komentar terakhir Mo Ziming menusuk, disampaikan dengan suara tegas yang menghantam Qi Sanxuan bagai bilah pisau tajam. Kemarahan Qi Sanxuan meluap-luap. Dia sudah lama tidak semarah ini, terakhir kali di negara Qian, dan itu juga karena Fang Lin sialan. Orang-orang di aula tercengang. Tidak seorang pun menduga situasi akan meningkat menjadi konflik langsung antara dua tokoh tingkat tinggi aliansi pil negara Xuan. Qi Sanxuan memegang posisi tinggi di aliansi pil negara Xuan. Meskipun ia seolah-olah membantu Chen Yongnian bersama para tetua lainnya, semua orang tahu ia memiliki posisi yang lebih tinggi di balik layar dan berada di urutan kedua setelah Chen Yongnian. Keterampilan Qi Sanxuan dalam Tao Alkimia belum tentu lebih kuat dari para tetua lainnya. Posisinya yang tinggi terutama disebabkan oleh faksi-faksi kuat yang ia dukung di balik layar. Aliansi Pil memiliki 32 aula, yang masing-masing ditempati oleh seorang kepala aula. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan sesungguhnya dalam aliansi Pil, dan salah satu dari mereka dapat menimbulkan badai dengan pengaruh mereka. Qi Sanxuan telah berhasil memikat hati salah seorang Master Aula, atau lebih tepatnya, orang kepercayaan Master Aula ini. Mengingat status Qi Sanxuan, dia tidak cukup berpengaruh untuk membangun hubungan langsung dengan seorang Hall Master. Namun, memenangkan hati orang kepercayaan Hall Master sudah cukup untuk membuktikan kemampuan luar biasa Qi Sanxuan. Berkat hubungan ini, Qi Sanxuan memegang posisi yang kuat di aliansi Pil negara Xuan. Ia menguasai sekitar 30% kekuatan aliansi, secara diam-diam mengalahkan para tetua lainnya. Bagaimana dengan Mo Ziming? Meskipun hanya seorang pengurus aliansi Pil negara Xuan, semua orang yang telah berada dalam aliansi selama lebih dari 3 tahun tahu bahwa keterampilan alkimia miliknya tidak kalah mengesankan dibandingkan dengan para tetua manapun. Meskipun ia tidak memiliki banyak kekuatan, kata-kata Mo Ziming saja akan memobilisasi setidaknya 4 atau 5 master sekte dan hierarki sekte di negara Xuan untuk mendukungnya. Para pemimpin dan hierarki sekte ini memilih untuk berdiri di belakang Mo Ziming karena mereka semua berhutang budi padanya. Selama kecelakaan di tempat rahasia di negara Xuan, banyak orang kuat terjebak hingga tewas, termasuk beberapa master sekte dan petinggi negara Xuan. Mo Ziming termasuk di antara yang terjebak dan merupakan satu-satunya pemurni pil di sana. Mo Ziming menggunakan keterampilan alkimianya di tempat untuk memurnikan banyak pil, yang memungkinkan para master dan petinggi sekte bertahan hidup hingga mereka diselamatkan. Karena rasa terima kasih kepada Mo Ziming,
para master sekte dan hierarki ini sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai penyelamat mereka. Meskipun Mo Ziming tidak pernah menggunakan hubungan ini untuk meminta bantuan, siapapun mengerti bahwa dengan hubungan ini, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia, meskipun dia tidak memamerkan kekuatannya. Dalam hal dukungan, Mo Ziming benar-benar tidak takut pada Qi Shanxuan. Chen Yongnian terbatuk, lalu akhirnya berkata, kalian berdua, ini saatnya kompetisi. Jangan ganggu anak-anak muda ini. Mo Ziming langsung berhenti berbicara, meninggalkan Qi Shanxuan merasa frustrasi dan tidak memiliki jalan keluar untuk perasaannya. Zhang Wengshuan mendongak ke arah Qi Shanxuan, wajah Qi Shanxuan dingin, dan mengangguk samar sebagai tanda terima. Zhang Wengshuan mengerti maksudnya dan segera menamparkan tungku pilnya di depannya, lalu pilar api langit melesat keluar, meledak menjadi bunga api. Tetapi tepat pada saat itu, bunga api itu meledak, sebagian besar apinya melesat keluar seperti meteor, menuju langsung ke arah Fang Lin. Bab 515, Zhang Wengshuan keluar. Fang Lin tiba-tiba menjadi waspada, apakah ini sengaja ditujukan padanya? Keempat jenius lainnya tidak menyangka Zhang Wengshuan akan bertindak seperti ini, mereka semua mengerutkan kening. Sebagai pemurni pil, mereka seharusnya menentukan keunggulan melalui Tao Alkimia. Bagaimana dia bisa bertindak seperti ini? Namun, pada saat ini, kobaran api yang meledak jatuh dengan lebat. Fang Lin praktis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bermain api. Aku leluhurmu. Fang Lin terkekeh dingin. Dengan jentikan jarinya, percikan api yang sangat samar keluar. Zhang Wengshuan menunjukkan seringai menghina. Apa yang bisa dilakukan percikan kecil seperti itu? Apakah Fang Lin sudah gila? Saat berikutnya, Zhang Wengshuan dan orang lain yang hadir semuanya mengubah ekspresi mereka, saat mereka melihat percikan kecil samar tiba-tiba bangkit, berubah menjadi tangan raksasa, menutupi Fang Lin. Buk 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 buk. Kobaran api yang meledak itu jatuh di tangan raksasa api, tetapi tidak dapat menimbulkan riak sedikit pun, tidak ada bedanya dengan tetesan air hujan yang jatuh ke dalam danau. Tidak hanya itu saja, tangan raksasa api menyerap percikan api yang meledak ini, bahkan tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin? Zhang Wengshuan langsung pucat pasi. Chen Yongnian dan pejabat tinggi lainnya dari aliansi pil negeri Xuan juga menunjukkan ekspresi terkejut, sementara Qi Shanxuan tampak lebih buruk. Fang Lin mencibir, menatap Zhang Wengshuan. Terlepas dari apakah kamu seorang jenius atau bukan, karena kamu menyerangku lebih dulu, jangan salahkan aku. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melampiaskan amarahnya yang telah dia tahan sejak di kediaman pangeran, pada apa yang disebut jenius dari Tao Alkimia ini. Ledakan. Tangan raksasa api tiba-tiba terulur ke arah Zhang Wengshuan. Saat tangan itu mengembang, tampaknya ia mampu menekan segala sesuatu di dunia dengan momentum yang mencengangkan yang dimilikinya, menyebabkan para penyuling pil muda yang hadir merasakan perasaan tercekik dan seolah-olah mereka berada di tengah gunung berapi. Zhang Wengshuan berteriak, merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak berani ceroboh, dan sekali lagi menamparkan tungku pil dengan kuat 2 kali. Api hijau yang menyilaukan terbang keluar, juga berubah menjadi kepalan tangan, menuju tangan raksasa api. Tidak bagus. Chen Yongnian mengerutkan kening. Meskipun metode Zhang Wengshuan juga sangat kuat, dia bisa melihat sekilas bahwa Zhang Wengshuan jelas bukan tandingan Fang Lin. Setidaknya dalam hal bertarung dengan api, Zhang Wengshuan bukanlah tandingan Fang Lin. Seperti yang diduga, saat tangan raksasa api bertabrakan dengan tinju api itu langsung menghilang, dan tangan raksasa api terus maju ke arah Zhang Wengshuan tanpa kehilangan momentum apapun. Pada saat ini, Zhang Wengshuan merasakan krisis hidup dan mati, seolah-olah dia akan terbakar menjadi abu begitu tangan raksasa api jatuh. Berhenti. Qi Shanxuan segera berteriak, melepaskan tekanannya sendiri, mencoba memaksa Fang Lin untuk berhenti dan menyelamatkan Zhang Wengshuan. Meskipun Qi Shanxuan bukan orang baik, dia memang sangat kuat. Setidaknya saat ini, Fang Lin seperti semut di depan Qi Shanxuan. Tekanan yang sangat besar turun, dan meskipun tangan raksasa api itu mengesankan, tekanan itu masih dapat ditekan dan segera mundur kembali ke arah Fang Lin. Fang Lin mendengus pelan, ada sedikit rasa dingin di matanya. Qi Shanxuan memang penuh kebencian, memberikan tekanan padanya dan dengan perbedaan level kekuatan yang begitu besar, akan aneh jika dia tidak terluka. Qi Shanxuan, kau sudah keterlaluan. Mo Ziming meraung, melihat wajah pucat Fang Lin, dia langsung marah. Dia melancarkan serangan telapak tangan, jejak telapak tangan membawa aura yang kuat dan langsung menekan ke arah Qi Shanxuan,
dan pada saat yang sama, dia diam-diam menunjuk Zhang Wengxuan dengan tangannya yang lain. Zhang Wengxuan langsung tertabrak. Dia menjerit, memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah, jelas pingsan. Meskipun yang lain tidak melihat ini, beberapa tetua dan Chen Yongnian melihatnya, mulut mereka berkedut, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Di sini, Qi Sanxuan dan Mo Ziming bertarung dengan sengit, hampir memicu pertarungan besar-besaran. Pada saat ini, Chen Yongnian dan beberapa tetua bergerak, memisahkan keduanya. Meski begitu, istana masih terguncang oleh aura mereka, retakan ada di mana-mana, untungnya, para tetua bergerak untuk melindungi orang-orang di bawah, jika tidak, orang-orang muda di bawah mungkin terlibat. Jika kau membuat keributan lagi, aku, Chen, tidak akan sopan. Chen Yongnian berkata dengan nada yang sangat serius, sambil menatap tajam ke arah Mo Ziming dan Qi Sanxuan. Mo Ziming tidak berani gegabah dan membungkuk kepada Chen Yongnian untuk meminta maaf. Qi Sanxuan marah, tetapi dia juga sangat takut kepada Chen Yongnian, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Chen Yongnian melambaikan tangannya, dan menyuruh beberapa murid menggendong Zhang Wengxuan. Dengan luka seperti itu, jelas bahwa Zhang Wengxuan tidak akan dapat terus memurnikan pil misteri ungu. Qi Sanxuan menggertakkan giginya, membenci Fang Lin dan Mo Ziming sampai ke tulang. Zhang Wengxuan adalah anak ajaib yang diam-diam diasuhnya untuk mengendalikan aliansi pil negara Xuan di masa depan. Hari ini seharusnya menjadi harinya untuk bersinar, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Keempat jenius yang tersisa saling memandang, mereka tidak menyangka situasi ini. Mereka awalnya menganggap Zhang Wengxuan sebagai pesaing terbesar mereka, tetapi Zhang Wengxuan berakhir dalam kondisi ini, yang benar-benar tidak terduga bagi mereka. Namun, kompetisi belum berakhir. Meskipun Zhang Wengxuan kalah, 4 jenius lainnya masih ada di sana, begitu pula Fang Lin yang luar biasa. Fang Lin menguap dan mengulurkan jarinya, menjentikkan tungku pil sebanyak 5 kali. Setiap kali menjentikkan, tungku pil bergetar sedikit. Berbeda dengan guncangan hebat dari Saking Three Mountains, getaran tungku dari 5 jentikan ini nyaris tak terasa, kecuali jika Anda cukup dekat, Anda hanya dapat melihatnya dengan mata telanjang. Pengocokan minimal seperti ini dapat menghasilkan peleburan herbal paling halus di dalam tungku. Secara metaforis, Saking Three Mountains bertindak dengan cara yang kasar dan sederhana. Dan kelima film ini dibuat dengan cermat, dan menang karena kehalusannya. Yang satu keras, yang satu lagi lembut, digunakan bersama dalam apa yang tampak sederhana, padahal, mengandung konsep utama pemurnian pil, para pemurnian pil biasa tidak akan melihat apapun, hanya mereka yang memiliki studi mendalam tentang alkimia yang akan memahaminya. Lebih sedikit lebih baik, Fang Lin saat ini sedang menunjukkan, lebih sedikit. Tatapan mata Chen Yongnian terpaku pada teknik 5 jentikan Fang Lin, penuh keheranan. Meskipun usianya masih muda, tekniknya sudah sangat matang, setara dengan para ahli pemurnian pil yang sudah lama. Chen Yongnian bergumam dalam hati, persepsinya terhadap Fang Lin sudah sangat berubah. Hanya Qi Sanxuan, semakin dia memandang Fang Lin, semakin dia tidak senang. Dia sangat mudah tersinggung, semakin baik Fang Lin tampil, semakin dia ingin membunuh Fang Lin dengan satu tamparan. Fang Lin kemudian memberikan beberapa pujian. Awalnya, Han Loyun memintanya untuk sedikit menjaga Fang Lin. Sekarang dia terkejut dengan kinerja Fang Lin. Bukan hanya karena kepercayaan Han Loyun, tetapi juga karena dia menghargai bakat Fang Lin, dia tidak ingin dia terpengaruh atau ditekan. Keempat jenius itu juga menjalankan metode mereka. Saat ini, dengan Zhang Wengxuan yang sudah tidak ada lagi, tekanan pada keempat orang ini tidak berkurang, karena masih ada Fang Lin yang tampaknya lebih sulit dihadapi daripada Zhang Wengxuan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di tungku pil di depan Fang Lin. Tidak bagus. Semua orang menyadari suara retakan ini dan langsung berteriak ketakutan. Bab 516, perhatikan dan pelajari dengan baik. Apakah keadaan yang paling dibenci ketika memurnikan pil? Banyak sekali faktornya, seperti kesalahan dalam mengatur suhu api, salah menentukan takaran bahan, salah mengidentifikasi jenis bahan, dan sebagainya. Namun, banyak di antaranya yang dapat dikendalikan. Selama seseorang berhati-hati dan waspada, masalah-masalah ini pada umumnya dapat dihindari. Namun, ada satu hal yang sulit dikendalikan oleh penyuling pil, dan ini dapat disebut sebagai kejadian tak terduga. Itulah penghancuran tungku pil. Hal ini sangat sulit diprediksi, karena bahan tungku pil biasanya keras dan tahan terbakar. Banyak tungku pil cenderung meningkat kualitasnya semakin sering digunakan.
Namun, kerusakan tungku pil adalah kejadian yang tak terelakkan. Jika hal itu terjadi selama proses penyulingan pil, biasanya akan berakibat buruk pada proses pembuatan pil. Pada saat seperti itu, Anda tidak bisa menyalahkan pembuat pil, Anda hanya bisa menyesali nasib buruk mereka karena mendapatkan tungku usang yang tidak berfungsi dengan baik saat memurnikan pil penting. Pada saat itu, di mata semua orang, Fang Lin tampak berada dalam situasi yang sama persis. Retakan yang sangat jelas terlihat di tungku pilnya, yang menyebabkan sejumlah besar saripati bahan-bahan keluar. Bahkan api mencoba menyusup ke tungku melalui celah ini. Mengerikan, tungku pil Fang Lin retak di saat yang genting. Sungguh sial, Fang Lin mungkin mengesankan, tetapi dia belum cukup berpengalaman. Menghadapi tungku yang retak, pil dominasi berada di luar jangkauannya. Meskipun begitu, dia seharusnya bangga. Dia sangat cocok dengan beberapa jenius dari aliansi pil negara Suan kita. Menurutku dia masih kurang. Bagaimanapun juga, jelas bahwa Fang Lin kalah bukan karena kurangnya keterampilan, tetapi karena nasib buruk. Ada berbagai pendapat. Ada yang mendesah, ada yang mencibir diam-diam, dan cukup gembira melihat kejadian ini. Keempat jenius itu melirik Fang Lin, dan ketika melihat retakan pada tungku pilnya, mereka tentu saja kehilangan minat. Meskipun mereka mengakui bahwa Fang Lin memang kuat dalam alchemy Tao, mereka percaya bahwa dia tidak ditakdirkan untuk terus berkompetisi kali ini. Entah karena nasib buruk atau kurangnya keterampilan, jika tungku pil rusak, semuanya akan berakhir. Sayang sekali, Chen Yongnian mendesah, menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berharap untuk melihat seberapa tinggi kualitas pil misteri ungu yang bisa dibuat Fang Lin. Mo Ziming juga mengernyitkan alisnya dan mendesah diam-diam. Jika dia tahu, dia akan memeriksa ulang tungku itu untuk Fang Lin untuk melihat apakah tungku itu telah digunakan secara berlebihan. Sekarang, melihat tungku itu rusak, dia merasa bahwa bahkan keterampilan Fang Lin yang paling cemerlang pun tidak dapat menyelamatkannya. Qi Sanxuan memasang ekspresi puas diri dan menikmati rasa dingin yang menipu di matanya. Ini kerugian karena menentangku. Hari ini adalah hukumanmu karena menentangku. Bahkan dengan keterampilan penyulingan pilmu yang luar biasa, aku diam-diam merusak tungkumu. Aku akan melihat bagaimana kamu memurnikan pil misteri ungu sekarang, pikir Qi Sanxuan dalam hati dengan puas. Tungku pil Fang Lin memang telah disabotase oleh Qi Sanxuan. Kalau tidak, pil misteri ungu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Bahkan jika tungku itu sudah hampir habis, tungku itu tidak akan retak pada saat yang genting. Saat retakan itu muncul, Fang Lin secara alami menyadarinya. Alisnya berkedut hampir tak terlihat, lalu seringai muncul di sudut mulutnya. Berdasarkan pemahaman Fang Lin tentang tungku pil, tungku tersebut telah digunakan berkali-kali, tetapi belum mencapai titik rusak, apalagi retak selama proses pemurnian. Satu-satunya penjelasan adalah campur tangan orang lain. Apakah mereka berpikir bahwa tanpa tungku pil, aku tidak bisa terus memurnikan? Fang Lin menyeringai. Sebagai penguasa pil, metode pemurnian pilnya tidak hanya terbatas pada tungku pil. Fang Lin mengulurkan telapak tangannya, dan secara mengejutkan, dia menghancurkan tungku pil. Apa yang dia lakukan? Meskipun tungkunya retak, tidak perlu marah-marah seperti itu, kan? Sepertinya Fang Lin tidak mau menyerah. Tentu saja, siapapun pasti enggan. Wajar saja kalau dia melampiaskannya seperti ini. Watak yang tidak stabil seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ada yang mendesah, ada yang mencibir, dan banyak lagi yang menonton dengan tatapan sinis. Saat tungku itu hancur, asap tebal mengepul darinya, dan tampaknya pil yang perlahan terbentuk di dalamnya berada di ambang kehancuran. Tetapi pada saat itu, Fang Lin melambaikan tangannya dan api yang berkobar pun keluar, menyelimuti cairan obat yang terbentuk. Melihat ini, semua orang berhenti karena terkejut, lalu menampakkan ekspresi heran. Terutama Chen Yongnian dan beberapa tetua, ekspresi mereka langsung berubah. Mata mereka tertuju pada Fang Lin, tidak berani mengalihkan perhatian mereka sejenak. Api menyelimuti cairan obat yang terbentuk, mencegahnya terpengaruh. Di bawah nyala api pil penguasa jiwa, obat itu tetap terbentuk, meskipun lambat, dibandingkan dengan durasi di dalam tungku. Teknik yang luar biasa. Bahkan jika tungkunya hancur, dia bisa terus memurnikan. Seru Chen Yongnian dengan wajah penuh kegembiraan dan keterkejutan. Beberapa tetua juga tak kuasa menahan diri untuk mengangguk terus-menerus. Mereka terkesima dengan cara berpikir dan manuver seperti itu. Mereka hampir tak dapat membayangkan hal itu muncul dari seorang anak muda. Namun, hal itu terjadi di hadapan mereka.
Dan apa artinya itu? Fang Lin memang seorang jenius dalam alchemy Tao. Dan bukan seorang jenius yang kaku, tetapi seorang jenius yang kreatif, yang mampu menyimpulkan berbagai solusi hanya dengan mengamati. Diperkirakan sekitar 80 atau 90% pembuat pil jenius, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terkendali seperti tungku yang rusak, akan kebingungan dan harus menerima kegagalan. Tapi Fang Lin, dia langsung menghancurkan tungkunya sendiri saat menyadari ada retakan, tanpa ragu atau menunda. Dia menangani masalah itu sendiri dengan cepat dan lancar dan terus memurnikan dengan menyelimuti cairan obat dengan api. Semuanya berjalan semulus air yang mengalir, tidak canggung sedikit pun, menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sebaliknya, Qi Sanxuan sangat marah. Dia telah merusak tungku Fang Lin, dengan maksud mencegahnya menyempurnakan pil misteri ungu yang lengkap. Akan tetapi, dia tidak menyangka, sungguh tidak menyangka, Fang Lin benar-benar akan melakukan gerakan yang membuat semua orang terkagum-kagum. Qi Sanxuan merasa seolah-olah dia mencoba mencuri seekor ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Tanpa sengaja, dia akhirnya mendorong Fang Lin menjadi pusat perhatian, membuatnya semakin menonjol di mata semua orang. Kalian semua, para penyuling pil, perhatikan dan pelajari dengan baik. Fang akan menunjukkan kepada kalian cara memurnikan pil tanpa tungku. Fang Lin, dengan sikap senior, berbicara kepada para penyuling pil muda di sekitarnya. Beberapa orang tersentak, tergoda untuk memarahi Fang Lin, tetapi melihat penampilannya yang mencengangkan, kata-kata mereka sendiri tampak pucat dan tak berdaya. Dikalahkan oleh Fang Lin mungkin merupakan pukulan telak bagi ego mereka. Awalnya, mereka percaya bahwa Fang Lin akan kehilangan hak untuk bersaing dengan mereka. Namun, Fang Lin membalikkan keadaan dengan trik briliannya. Dia tidak hanya tidak kehilangan kelayakannya, tetapi juga menarik lebih banyak perhatian. Apa-apaan ini? Sejak kapan mereka, para jenius dari aliansi pil negara Xuan, menjadi pembantu belaka? Di antara mereka, satu-satunya wanita, Zhou Zishui, mendengus dan berencana mengeluarkan kartu asnya untuk menekan momentum Fang Lin yang sedang berkembang. Bab 517, Keterampilan Panggilan Roh Sejati. Zhou Zishui, satu-satunya perempuan di antara 5 keajaiban aliansi pil negeri Xuan, memang unik. Nama keluarganya saja sudah menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan. Sebagai keturunan keluarga kerajaan Xuan Agung, dia memiliki garis keturunan keluarga kerajaan Zhou. Sungguh, dia adalah putri bangsawan. Ayahnya merupakan seorang pangeran dari negeri Xuan, dan dia sendiri berpangkat putri komando. Namun, Zhou Zishui sangat terobsesi dengan Tao alkimia, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di aliansi pil. Meskipun demikian, tidak seorang pun dapat mengabaikan statusnya sebagai putri komandan. Dapat dikatakan bahwa di antara 5 orang jenius dari aliansi pil negeri Xuan, Zhou Zishui adalah yang paling bergengsi. Pada saat ini, setelah menyaksikan Fang Lin menarik perhatian semua orang dengan teknik pembuatan pil dengan tangan kosong yang dilakukannya dengan gemilang, sebuah gerakan yang jauh lebih hebat dari mereka, Zhou Zishui merasakan kemarahan yang memuncak dalam dirinya. Dia memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya untuk menaklukkan Fang Lin. Penyuling pil dari 3 kerajaan bawah ini mungkin memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi pada dasarnya, dia hanya sekejap di tengah jalan. Saat Zhou Zishui berbicara, tangannya berkibar cepat, melepaskan serangkaian segel yang berubah menjadi sinar cahaya sebelum menghilang ke dalam tungku pilnya. Teknik macam apa itu? Sepertinya itu adalah semacam teknik alkimia yang misterius. Saya rasa segel ini memiliki makna yang dalam. Ekspresi bingung muncul di antara kerumunan. Mereka belum pernah melihat teknik seperti milik Zhou Zishui sebelumnya. Bahkan wajah 3 jenius lainnya mengeras. Bahkan sebagai sesama jenius di aliansi pil, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan teknik seperti itu dari Zhou Zishui. Ini adalah metode pemurnian pil dari kitab suci pil yang terfragmentasi. Chen Yongnian berkata, tidak percaya, hampir menjulurkan matanya karena terkejut. Bukan hanya dia, para tetua lainnya juga mengangguk setuju, menyadari bahwa Zhou Zishui sedang menggunakan metode kuno dalam memurnikan pil. Di paviliun buku tersembunyi milik aliansi pil, sebuah fragmen kitab suci pil telah merekam alkimia yang rusak namun sangat cerdik. Hal itu memungkinkan para penyuling pil untuk menggunakan segel mereka sendiri untuk memanfaatkan energi spiritual dari langit dan bumi. Energi ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam tungku pil untuk meningkatkan kualitas pil yang disuling secara signifikan. Secara hukum,
Keterampilan penyulingan pil yang kuat ini seharusnya menarik banyak perhatian dari banyak penyuling pil di aliansi pil. Namun, mengingat kerusakan kitab suci yang parah, sebagian dari metode pelatihan untuk keterampilan alkimia kuno telah hilang, membuatnya tidak dapat dipelajari. Yang mengejutkan semua orang, Zhou Zishui diam-diam menguasai keterampilan alkimia kuno yang belum lengkap ini. Dia melakukannya dengan sempurna, tanpa ada tanda-tanda kekurangan. Chen Yongnian sendiri telah berusaha menguraikannya, tetapi hanya berhasil memahaminya sedikit. Zhou Zishui, seorang remaja berusia awal 20-an, telah berhasil mencapai kemajuan sejauh ini, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakjubkan. Fang Lin memperhatikan tindakan Zhou Zishui dengan saksama, terutama segel yang canggih, kilatan aneh di matanya. Namun di mata orang lain, Fang Lin tampak sangat terkejut. Aliansi pil negara Xuan kita benar-benar seperti naga yang tertidur. Meskipun Zhang Wengxuan telah didiskualifikasi, Zhou Zishui masih bisa menangani Fang Lin. Bagaimanapun juga, kelima anak ajaib itu masing-masing luar biasa. Saya benar-benar ingin melihat apakah Fang Lin punya keterampilan lain untuk ditunjukkan. Mungkin tidak, Zhou Zishui terlalu kuat. Penonton terus-menerus memberikan pujian, benar-benar terpikat oleh penampilan luar biasa Zhou Zishui setelah Fang Lin melakukan keajaiban memurnikan pil dengan tangan kosong. Benar-benar mengesankan, Fang Lin memuji setelah beberapa saat, namun tetap tenang. Setelah Zhou Zishui menciptakan segel terakhir, cahaya biru samar segera merasuki tungku pil. Di dalamnya, gelombang energi pasang surut dengan kuat. Energi spiritual menyatu dengan pil. Chen Yongnian menyatakan, tatapannya tertuju pada tungku pil Zhou Zishui. Metode pemurnian pil yang kuno dan rusak ini telah dijalankan dengan sempurna oleh Zhou Zishui. Tentu saja, ia harus mengamati dan mempelajarinya dengan saksama. Namun, Fang Lin mengerutkan kening saat ini dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Zhou Zishui dipenuhi rasa tidak puas dan membentak, apakah kamu punya masalah dengan teknik alkimiaku? Fang Lin menjawab, teknik pemurnian pilmu bagus, tapi kamu membuat kesalahan pada akhirnya. Membuat kesalahan di akhir. Penonton tercengang. Kesalahan di akhir. Di mana kesalahannya? Sepertinya tidak ada kesalahan. Apa yang membuat Fang Lin berhak mengatakan bahwa langkah terakhir Zhou Zishui salah? Chen Yongnian sendiri menatap Fang Lin dengan curiga. Dengan ketajamannya, dia tidak menyadari kesalahan apapun dalam pemurnian pil Zhou Zishui. Mempertimbangkan tingkat kultivasi dan usia Fang Lin, bagaimana mungkin dia menentang Zhou Zishui? Seekor katak di dalam sumur. Zhou Zishui membalas dengan dingin, mengabaikan kritik Fang Lin terhadap teknik alkimia miliknya. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, sebaliknya, dia mulai bergerak. Saat dia bergerak, semua orang yang hadir menjadi ketakutan. Obrolan mereka yang bersemangat langsung terdiam. Hal ini terutama berlaku bagi Zhou Zishui, yang mulutnya ternganga karena tidak percaya dan terkejut. Fang Lin sedang membentuk segel yang sama seperti Zhou Zishui, kecuali bahwa segelnya yang rumit dan indah itu dimasukkan ke dalam cairan obat yang melayang di hadapannya. Selanjutnya, ada cahaya berkelap-kelip di sekitar cairan itu seolah-olah segel itu telah memanggil dan menarik energi, yang terus mengalir ke dalam cairan obat itu. Skill pemanggilan roh sejati digunakan seperti ini, Fang Lin menjelaskan sambil membentuk lebih banyak segel. Ia terus melakukannya hingga para penonton benar-benar kehilangan kesadaran akan fakta bahwa Fang Lin telah berhenti membentuk segel. Namun, titik-titik cahaya samar energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya masih muncul terus-menerus dan mengembun, tanpa memerlukan arahan Fang Lin. Seolah-olah mereka sengaja memasuki cairan obat, menjadi bagian dari obat. Di sekitar tungku pil Zhou Zishui juga, ada titik-titik energi spiritual dari langit dan bumi, tetapi dibandingkan dengan apa yang terjadi di sisi Fang Lin, itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang terang. Perbedaannya sangat mencengangkan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, energi spiritual yang terkumpul di sekitar tungku Zhou Zishui tanpa sengaja tertarik ke sisi Fang Lin dan mengalir deras ke arahnya. Adegan ini membuat Zhou Zishui terhuyung-huyung, bergoyang tak stabil seolah-olah menerima pukulan berat. Yang lain juga tercengang. Bahkan orang-orang terkenal seperti Chen Yongnian merasa pusing. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin bukan hanya Zhou Zishui, tetapi bahkan Fang Lin pun mengetahui jurus pemanggilan roh yang kuno dan rusak ini. Lagi pula, mengapa skill invokasi Fang Lin tampak lebih sempurna daripada milik Zhou Zishui?